Assalamualaikum anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Miss Sandra dan kali ini kita akan membahas tentang benda langit dalam sistem tata surya. Apa ya tata surya? Ada yang tahu? Yuk kita cari tahu. Biasanya waktu malam hari kita sering lihat banyak bintang kan? Ada juga bulan. Lalu ketika siang hari pasti ada matahari. Walaupun sebenarnya matahari itu termasuk bintang ya. Nah, matahari, bulan adalah bintang yang termasuk dalam benda langit yang bisa kita lihat. Kalian tahu tidak? Kalau di dalam tata surya terdapat satu bintang utama dan 8 planet yang mengitarinya. Bintang utamanya siapa ya? Iya, betul. Dia adalah matahari. Dan planet yang mengitarinya siapa aja? Ayo. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, susunan planet inilah yang kita kenal dengan sebutan tata surya. Ada yang tahu tidak sistem tata surya itu apa ya? Sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit seperti planet, asteroid, dan satelit yang bergerak mengelilingi matahari. Kalian pasti bingung, kok mereka semua bergerak rapi dan tidak saling bertabrakan ya? Itu karena mereka tersusun di dalam suatu pola dengan matahari sebagai pusatnya. Jadi, susunan benda-benda langit itu akan bergerak mengelilingi matahari dan itulah yang kita sebut dengan sistem tata surya. Oke anak-anak hebat, sekarang kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari artis utamanya, yaitu cahaya terbesar si matahari. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Dia mempunyai manfaat yang paling penting di bumi. Karena dia mampu menghasilkan panas dan cahaya sekaligus untuk kepentingan makhluk hidup di bumi. Kalian tahu tidak berapa besar suhu di matahari tersebut? 6.000 derajat Celcius. Pasti panasnya luar biasa ya. Dan jaraknya dengan bumi kurang lebih 150 juta kilometer atau sekitar 20 bulan. Lama ya? Oke, nah selanjutnya ada 8 planet yang selalu setia mengitari matahari. Nah, planet-planet ini memiliki satelit alami dengan jumlah yang banyak. Yang pertama adalah Merkurius. Jika kalian bangun pada dini hari, keluarlah dan lihatlah ke langit. Carilah posisi bulan dan lihatlah, apa itu yang ada di dekat bulan? Terlihat seperti bintang yang bersinar di dekat bulan yang besar. Kalian tahu, benda bersinar itu disebut dengan bintang fajar atau bintang pagi. Namun sebetulnya itu bukan bintang, melainkan sebuah planet. Sejak zaman dahulu, manusia mengamati bintang untuk menentukan arah dalam suatu perjalanan. Salah satunya adalah bintang fajar yang selalu muncul di dekat bulan sebelum terbitnya matahari. Bintang fajar ini dinamakan Hermes oleh orang Yunani kuno. Hingga pada akhirnya diketahuilah bahwa bintang fajar bukanlah sebuah bintang, melainkan sebuah planet. Planet Merkurius ini adalah planet paling dekat dengan matahari. Dan planet Merkurius ini adalah planet paling kecil di tata surya. Ukuran Merkurius hanya sedikit lebih besar dari bulan. Uniknya, Merkurius bukanlah planet terpanas di tata surya. Merkurius adalah planet berbatu, sama seperti Venus, Bumi, dan Mars. Merkurius tidak memiliki atmosfer dan tidak pula memiliki bulan dan cincin. 1 tahun di Merkurius setara dengan 88 hari di bumi. Merkurius mengelilingi matahari dengan kecepatan 180.000 km per jam. Yang kedua adalah si cantik Venus. Planet yang juga tidak memiliki satelit ini adalah benda langit kedua yang paling terang di galaksi ini. Namun, walaupun dia paling terang,
Planet adalah benda langit yang tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Tapi Venus tetap bisa memantulkan cahaya yang sangat terang dari matahari. Hal ini dikarenakan kandungan sulfur yang tinggi pada atmosfer Venus. Sulfur bisa memantulkan cahaya, sehingga Venus memantulkan banyak sekali cahaya yang membuat Venus seolah-olah tampak terang di antara planet-planet yang lainnya. Yang selanjutnya adalah Bumi, tempat kita berpijak dan sejauh ini satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh semua makhluk hidup. Kenapa ya hanya Bumi yang bisa ditempati makhluk hidup, bukan planet lainnya? Karena 70% permukaan Bumi ditutupi oleh air dan atmosfer Bumi memiliki ketebalan yang tepat untuk menjaga planet agar tetap hangat sehingga semua makhluk hidup seperti kita bisa tinggal di Bumi. Satu-satunya planet di tata surya yang diketahui mampu untuk menunjang kehidupan. Hal ini karena Bumi memiliki oksigen yang cukup yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Nah, Bumi hanya memiliki 1 bulan, dan ini menjadikan Bumi satu-satunya planet yang hanya memiliki 1 bulan. Karena Bumi adalah planet ketiga dari matahari di tata surya kita ini, artinya Venus dan Mars adalah planet tetangga Bumi. Dan Bumi tidak memiliki cincin. Selanjutnya adalah planet Mars. Planet keempat dari matahari ini jaraknya mencapai lebih dari 142 juta mil dari matahari. Dia mengorbit selama 687 hari dan planet ini memiliki 2 buah satelit bernama Phobos dan Deimos. Nama planet Mars ini diambil dari nama dewa perang Romawi, yaitu Mars. Nah, planet ini sering dijuluki sebagai planet merah. Kenapa ya? Karena dari jauh planet ini berwarna kemerah-merahan. Ini disebabkan karena planet ini mengandung zat oksida besi di permukaan planet Mars. Mars adalah planet bebatuan dengan atmosfer yang tipis. Di permukaan Mars terdapat kawah, gunung berapi, lembah, gurun, dan tudung es. Periode rotasi dan siklus musim di Mars sangat mirip dengan Bumi. Lingkungan Mars sendiri memang lebih bersahabat bagi kehidupan dibandingkan keadaan planet Venus. Namun begitu, keadaannya tetap tidak cocok untuk manusia. Suhu udara yang cukup rendah dan tekanan udara yang rendah ditambah dengan komposisi udara yang sebagian besar adalah karbon dioksida menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernafasan jika ingin tinggal di sana. Yang selanjutnya adalah Jupiter. Jupiter ini adalah planet terbesar di tata surya. Namanya diambil dari nama raja para dewa Romawi. Jupiter adalah planet kelima dari matahari. Nah, planet ini memiliki medan magnet yang sangat kuat dan memiliki banyak satelit alami atau bulan. Planet Jupiter sendiri tercatat memiliki 79 bulan yang mengorbit di sekitar planet tersebut. Banyak ya? Jupiter memiliki hari paling pendek di antara semua planet di dalam tata surya. Sekali berotasi, Jupiter hanya membutuhkan waktu 9 jam 55 menit saja. Jupiter sendiri memiliki kecepatan berotasi sebesar 12,6 km per detik. Kecepatan ini membuat Jupiter memiliki medan magnet yang sangat kuat, serta memancarkan radiasi yang sangat berbahaya di sekitar planetnya. Berikutnya adalah Saturnus, merupakan planet ke-6 dari matahari dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Saturnus ini memiliki jarak yang sangat jauh dari Bumi. Namun, berkat cincinnya yang menonjol, planet ini masih dapat dilihat melalui teleskop. Sebenarnya tidak hanya Saturnus yang memiliki cincin. Jupiter, Uranus, dan Neptunus juga memiliki cincin. Namun, tidak seistimewa cincin Saturnus. Saturnus ini juga memiliki satelit alami yang mengelilinginya dan jumlahnya kurang lebih 62 bulan.
Planet ketujuh dari matahari adalah Uranus. Merupakan planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga sekaligus massa terbesar keempat di tata surya. Uranus juga merupakan satu-satunya planet yang namanya berasal dari tokoh dalam mitologi Yunani, dari versi latinisasi, yakni Dewa Langit Yunani Urano. Planet Uranus mengorbit pada jarak 2,88 miliar kilometer dari matahari. Diketahui bahwa suhu rata-rata di Uranus diperkirakan sekitar minus 201 derajat Celcius hingga suhu minus 218 derajat Celcius. Kebayang ya dinginnya kayak apa? Sama seperti planet lain termasuk Bumi, Uranus juga memiliki satelit alami atau bulan yang mengelilinginya. Kalau Bumi hanya 1 bulan, sedangkan Uranus mempunyai 27 bulan yang berada di sekelilingnya. Uranus ini bisa dikatakan sebagai planet misterius karena pergerakannya yang sangat tidak normal. Nah, semua planet dalam tata surya bergerak dengan berotasi, bergerak mengelilingi matahari secara horizontal. Tapi Uranus malah terlihat seperti bola yang menggelinding mengelilingi matahari. Dari hasil pengamatan, Uranus ternyata pernah ditabrak oleh batu seukuran bumi. Menghantamnya sangat kencang sehingga Uranus menjadi miring 98 derajat seperti sekarang. Setelah tabrakan terjadi, Uranus tetaplah miring dan serpihan hasil tabrakannya menghasilkan satelit alami atau bulan. Itulah alasannya mengapa Uranus menggelinding seperti bola saat mengelilingi matahari. Karena dia dihantam benda langit yang sangat besar. Jadi sebenarnya Uranus bukanlah planet yang nakal ya, karena bergerak seenaknya, melainkan hanya korban kecelakaan dalam tata surya. Jika Uranus adalah planet misterius, maka Neptunus adalah si planet pembuat masalah, karena suka mengganggu orbit planet yang ada di sekitarnya. Kekuatannya yang besar itu membuat Neptunus seringkali mengganggu planet di dekatnya, terutama memengaruhi orbit dari tetangganya, yaitu Uranus. Bahkan, ada salah satu bulan terbesar di Neptunus yang bernama Triton. Diperkirakan dulunya adalah suatu planet kecil yang mengitari matahari di dekat Neptunus. Triton lalu diganggu oleh Neptunus dan dipaksa untuk masuk ke orbitnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan Triton akhirnya mengelilingi Neptunus dan berubah menjadi bulan bagi Neptunus. Pokoknya semua bulan yang mengorbit terlalu dekat dengan Neptunus pasti tidak akan luput dari gangguannya. Atmosfer di Neptunus hampir sama dengan Uranus, yaitu terdiri dari gas hidrogen, gas helium, dan sedikit gas metana. Namun, atmosfer di Neptunus ini sangatlah tebal, sehingga sulit sekali untuk ditembus oleh teleskop. Neptunus tidak memiliki permukaan planet yang padat seperti Bumi, melainkan terisi oleh air dan es yang penuh dengan metana. Nah, air dan es tersebut terus-menerus bergerak di bawah inti berbatunya yang padat. Jaraknya yang sangat jauh dari matahari ini menjadikan Neptunus sebagai planet yang paling gelap dan paling dingin, karena hanya sedikit sinar matahari yang menjangkaunya. Permukaan Neptunus selalu dihempas oleh angin supersonik yang berkecambuk di sepanjang tahunnya. Oke anak-anak hebat, bagaimana pelajaran kita kali ini? Semoga kalian suka ya, dan semoga bermanfaat. Baiklah, Miss Sandra pamit undur diri, dan untuk kalian semua, jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, dan selalu belajar. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.